Rol. Siang bang. Bang, di beberapa waktu lalu terjadi penangkapan atau penggerebekan di Kampung Bahari bang. Di sini Kampung Bahari tersebut bisa dibilang sudah berulang kali adanya penggerebekan tentang kasus narkoba. Namun kayaknya belum bisa tertuntaskan tuh bang. Padahal kan cuman hanya segelintir daerah gitu. Apa sih Kira-kira sebenarnya kendalanya kendalanya di sih di mana mana sih sih bang? sampai akhirnya polisi itu belum bisa membersihkan wilayah tersebut? Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media. Dan kalau saya pertanyaan ini datang ke saya sebagai Purnawirawan Polri juga miris juga ya. Namanya suatu peristiwa tindak pidana kalau sudah berulang-ulang berarti kemungkinan itu tidak tuntas pokok permasalahannya. Atau mungkin bisa saja bahwa sudah dihabisi di tempat tersebut kembali lagi muncul embrionya. Berarti itu tidak tercabut sampai ke akar-akarnya. Ini merupakan tantangan bagi petugas Polri atau dari Sat Narkoba juga. Untuk itu ya saya juga berharap bahwa peristiwa di Kampung Bahari ini betul-betul dituntaskan, dihabisi gitu loh. Kalau bagi saya pribadi, saya udah berkali-kali menyatakan kalau pelaku-pelaku narkoba ini gak usah dikasih ampun lah ya. Kalau terus berlanjut seperti ini, generasi muda akan rusak. Bila penting dihabisi semua gitu loh. Saya minta juga kalau sampai ke pengadilan ya hakim juga memberikan hukuman yang terberat, yang seberat-beratnya, supaya ada sanksi. Bilang tuh hukum tembak mati lah, nggak usah pakai nunggu lagi tuh. Setelah divonis hakim sebulan melaksanakan eksekusi gitu loh. Ini pembelajaran gitu loh, karena nggak ada sejarahnya narkoba tuh membuat generasi muda jadi bagus, pasti hancur. Ini memang betul-betul dikatakan itu memang dibuat jadi mata pencarian bagi orang-orang tertentu. Nah, saya berharap dengan peristiwa ini jangan lagi ada oknum-oknum Polri, oknum siapapun dari aparat pemerintah, sipil, pemerintah, TNI dan Polri itu jangan ada lagi di sini. Nah, pimpinan Polri harus tegas. Kalau memang ada anak buah yang terlibat sudah dipecat, sanksi yang terberat gitu loh. Dikikis habis, gak ada lagi ampunan gitu loh. Karena ini kan jadi kesana Polri terlibat ya bagaimana masyarakatnya. Dan memang harus kita akui ada beberapa oknum Polri yang terlibat bahkan menjadi spionasenya, bahkan sebagai pengedar, bahkan sebagai pengguna. Nah ini yang sialnya kalau seandainya ada anggota Polri seperti kayak gini. Nah saya berharap Kampung Bahari ini betul-betul dikikis operasi besar-besaran di sini, karena saya sudah monitor juga udah berkali-kali terjadi berulang dan berulang lagi. Kenapa sampai tidak bisa selesai dengan janji-janji yang menggiurkan tadi. Nah untuk itu juga pintu-pintu masuk yang saya katakan itu harus betul-betul diawasi benar. Memang narkoba di mana-mana di seluruh dunia memang ada saja, khusus Indonesia harus berikan suatu statement yang jelas untuk memberantas habis-habisan. Saya berharap Kampung Bahari ini yang merupakan yang terakhir supaya diberantas sampai dikikis sampai ke akar-akarnya. Itu menurut saya. Siapapun oknum yang terlibat, habisi. Jangan kasih ampun lagi. Jangan untuk bertugas lagi. Karena apa? Karena mereka sudah mencederai, daripada tugas dan tanggung jawabnya, mencederai masyarakat Indonesia. Ya karena banyak juga netizen menurut Bapak nih untuk kedepannya, karena kan netizen juga beranggapan dengan terjadinya hal seperti itu sudah berkali-kali, bahkan banyak yang bilang barang dari sana nanti akan balik lagi ke sana gitu, karena keterlibatan orang-orang dalam oknum juga gitu Pak. Saya rasa kenapa ya netizen itu nggak salah. Bisa mereka berpersepsi seperti itu karena berdasarkan kacamata secara general netizen itu melihat, loh kok itu peristiwa kok terjadi kok nggak bisa selesai sih ya. Padahal kampungnya kecil, kampungnya terisolir, tapi kenapa kok di situ terus berakar, ada apa? Wajar, jangankan netizen, saya aja sebagai Purnawirawan Polri aja akan berpikir kok sampai seperti itu, kenapa nggak dikikis habis? Apapun yang ada di sana, pengawasan betul-betul multi melekat.
Setiap aktivitas kegiatan masyarakat yang ada di sana tuh lebih diawasin secara intensif. Saya rasa nggak salah tuh netizen. Saya juga berharap bahwa itu betul-betul harus dikikis habis di sana. Pemantauan harus lebih jelimet dan intensif. Sehingga betul-betul Kampung Bahari itu jadi nggak lagi menjadi sarang narkoba. Fakta loh ya. Saya juga tahu. Maka saya miris juga. Saya miris loh ya. Kenapa kok terjadi dan terjadi lagi? Ya bisa saja ya. Karena pada saat mau operasi ada di situ oknum. Bisa terjadi, kenapa tidak? Oknum ini dibabat habis. Makanya berikan sanksi yang berat. Tidak ada tedeng-aling-aling, segera sidangkan bersangkutan, nggak usah lama yang oknum yang terlibat tuh hukum aja, hukuman mati langsung. Sebulan kemudian langsung eksekusi aja. Nah, itu baru betul. Jadi nggak usah lagi pakai tunggu lagi, asimilasi tunggu lagi, karena berdasarkan ini, karena ada kriteria hukum asasi manusia, ada lex spesialis. Khusus narkoba, korupsi, sikat langsung gitu loh. Itu nggak ada urusan gitu loh. Supaya betul-betul kita bersih. Ya kalau ini kita ulur-ulur terus ya, terus akan berlanjut. Kampung itu terus saja menjadi sumber mata uang bagi pelaku narkoba dan bagi oknum-oknum yang melindungi. Kira-kira gitu ya. Oke Bang, tapi berbenturan nggak sih Bang dengan HAM Bang? Nah, kan ada lex spesialis. Saya tahu masalah HAM. Nah, sekarang kita berbicara masalah HAM. Oknum-oknum yang bersangkutan ini atau pelaku-pelaku narkoba ini bisa nggak berbicara tentang HAM? Telah menghancurkan generasi muda. Mana lebih parah, HAM yang diharapkan kepada dia atau dampak akibat daripada perbuatannya kepada masyarakat? Kepada generasi muda, menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. HAM mana yang mau dipakai? Apakah Komnas HAM masih berbicara bahwa ini melanggar HAM? Nah ini gimana nih? Sama seperti ya, mohon maaf nih, saya terpaksa berbicara juga tentang Papua. Ya. Itu sudah melanggar HAM, nggak usah bicara tentang HAM seperti itu. Tahu nggak berapa prajurit TNI Polri yang gugur di sana untuk memperjuangkan Republik Indonesia? Nah, ini kadang-kadang Komnas HAM yang ngomong ya seenaknya aja. Berbicara equal gitu loh. Kalau berbicara HAM tuh seimbang nggak antara dampak dengan yang dilakukan yang bersangkutan. Itu yang harus dipikirkan. Coba sekarang nih, bergolak di Papua sana tuh. Ya. Bagaimana keluarga mereka dari TNI Polri meninggalkan keluarganya untuk bertugas di sana. Sampai sana gugur. Habis ditembak, sadis lagi. Itu melanggar HAM nggak? Bicara HAM nggak dia? Ya. Paling dia bicara apa? Telah terjadi pelanggaran hukum. Enak kan ngomong tuh. Ya. Tapi kalau anggota TNI Polri melakukan melanggar HAM, apa-apaan anggota TNI Polri itu juga manusia. Nah, sama dengan narkoba ini. Ya. Apakah pernah berbicara bahwa mereka itu telah menghancurkan generasi muda, menghancurkan kehidupan bangsa? Apa ngomong pelanggaran HAM? Paling dia ngomong telah melakukan perbuatan tindak pidana. Nggak seimbang. Mereka juga melanggar HAM juga. Nah, tinggal keseimbangan HAM ini di mana? Lebih besar nggak yang ditimbulkannya daripada yang dilakukan ini? Itu menurut hemat saya. Jadi kalau menurut saya tuh ya sudahlah. Kalau memang betul-betul ini akan berdampak kepada generasi muda, berdampak kepada bangsa, nggak ada, udah lakukan aja. Nggak usah pakai lama-lama. Ya sesuai kriteria hukumnya seperti itu ya sudah. Tapi ada lex spesialis untuk melakukan tindakan-tindakan ini kepada oknum-oknum yang telah melakukan perbuatan ini. Apalagi oknum yang melindunginya. Ya. 10 kali lebih dipercepat eksekusinya. Karena apa? Dia bertugas untuk memberantas. Lo kok malah terlibat di dalamnya? Gimana nggak mereka tenang-tenang aja, enak-enak aja? Gara-gara apa? Ya itu tadi, mungkin mendapatkan imbalan yang besar. Yang kedua dia juga bisa jadi fasilitator. Yang ketiga jadi mediator. Kemudian yang keempat, dia menerima uang. Yang terakhir yang paling parahnya, ikut terlibat sebagai pengguna dan pengedar. Udah terbukti kan kasus yang terdahulu? Ya. Nah ini gara-gara tipisnya iman seorang oknum-oknum itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pundi-pundi uang dan dia ikut terlibat di dalamnya. Sikat, kalau nggak akan selesai. Itu kira-kira harapan saya. Demikian juga terhadap Kampung Bahari, segera tuntaskan itu dan segera betul-betul disisir habis-habisan. Jangan lagi berikan kesempatan kepada pengguna, pelaku, pengedar narkoba bersarang di sana. Kira-kira gitu ya. Oke, Bang, terakhir Bang.
netizen juga memberikan atensi kepada Kapolri dan Kapolda bahwa usut tuntas untuk kasus narkoba terutama di Kampung Bahari tersebut, karena bisa dibilang sudah menjadi kayak lingkungan Texas sama seperti di Kampung Ambon yang di Cengkareng sana, Bang. Nah, kalau dari Abang sih ada nggak sih, Bang, atensi khusus, Bang, mungkin buat aparatur negara, Bang, yang di dalam bertugas gitu, Bang? Sebenarnya menurut hemat saya nggak usah diatensi juga ya. Sebenarnya harus sudah berpikir bagaimana. Saya jujur ngomong bahwa saya bukan sok suci ya. Yang paling saya benci di dunia ini ada 3. 1, minuman beralkohol. Yang kedua, rokok. Yang ketiga, dugem. Kalau minuman beralkohol berarti termasuk ya di dalamnya narkoba. Kan gitu. Nah, sekarang hal-hal yang merusak tatanan kehidupan masyarakat tanpa diminta oleh masyarakat harusnya melihat fenomena ini dari pimpinan tertinggi sudah memerintah. Sebenarnya pimpinan tertinggi sudah memerintahkan ini ya. Cuma di tataran bawah ini kadang-kadang ya sialnya seperti itu, oknum loh ya. Iya. Oknum yang menyimpangkan, bukan Polri-nya, oknumnya menyalahgunakan kesempatan ini justru untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Gitu loh. Makanya saya katakan tadi terdahulu, sikat habis kikis oknum yang terlibat babat. Apabila ada sanksi hukum 10 kali lipat dia sanksinya. Baru seimbang. Karena apa? Dia pemberantas, bukan malah melindungi, bahkan terlibat di dalamnya. Kira-kira begitu. Jadi nggak usah bertanya lagi netizen meminta dan sebagainya. Tanpa diminta pun itu sebenarnya sudah berjalan. Perintah tegas dari Kapolri sudah jelas kok. Perintah dari Kapolda jelas kok. Tinggal oknumnya ini melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab atau tidak. Kan oknum macam-macam kan gitu. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini merupakan peristiwa terakhir, Kampung Bahari harus betul-betul clean and clear, bersihkan habis-habisan. Kira-kira gitu. Oke, siap. Terima kasih, Bang.